Selamat menikmati bonus 500 juta ya, kamu sangat layak mendapatkannya. Ucap CEO perusahaan, menatapku sambil tersenyum. Bonus apa, Pak? Aku tidak pernah menerimanya. Aku tidak menyangka, ternyata bonus 500 juta itu memang sudah cair. Tapi bukan ke rekeningku. Saat kulihat Sum, wajahnya langsung panik. Karena ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana malam itu terasa begitu megah dan penuh dengan kemewahan yang menyilaukan mata. Lampu gantung kristal berukuran besar yang tergantung di langit-langit ballroom hotel berbintang itu memantulkan cahaya ke segala arah, menciptakan kilauan indah yang menyapu wajah-wajah para tamu undangan. Ini adalah malam yang sangat penting bagi keluarga Alvina dan Arman. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, jatuh bangun membangun bisnis dari nol, akhirnya perusahaan baru milik keluarga mereka resmi diluncurkan. Alvina berdiri di samping suaminya, Arman, dengan senyum yang tak pernah lepas dari bibirnya. Ia mengenakan gaun panjang berbahan satin yang jatuh dengan anggun di tubuhnya, dipadukan dengan hijab yang tertata rapi tanpa celah. Meskipun ia tidak terlalu suka menjadi pusat perhatian, malam ini ia merasa perlu mendampingi suaminya sebagai bentuk dukungan penuh seorang istri. Arman tampak begitu gagah dengan setelan jas mahal yang ia beli khusus untuk acara ini. Ia sibuk menyalami para kolega bisnis, tertawa lebar, dan sesekali menepuk bahu rekan-rekannya dengan akrab. Alvina memperhatikan suaminya dengan tatapan bangga. Ia tahu betapa kerasnya Arman bekerja belakangan ini, sering pulang larut malam dan bahkan bekerja di akhir pekan. Alvina sendiri sebenarnya adalah otak di balik banyak strategi perusahaan. Ia yang merancang sistem manajemen dan efisiensi produksi, yang membuat perusahaan mereka bisa berkembang pesat dalam waktu singkat. Namun, Alvina lebih memilih untuk tetap berada di balik layar. Ia membiarkan Arman yang tampil di depan, membiarkan suaminya yang mendapatkan sorotan dan pujian. Bagi Alvina, kebahagiaan suaminya adalah kebahagiaannya juga. Ia ikhlas menjadi penopang yang kokoh di belakang layar, tanpa perlu menuntut pengakuan yang berlebihan. Tamu-tamu terus berdatangan, memberikan ucapan selamat dan karangan bunga. Musik klasik mengalun lembut dari sudut ruangan, menambah kesan elegan pada acara tersebut. Di antara kerumunan tamu, terlihat Pak Lukman berjalan mendekat. Pak Lukman adalah investor utama mereka, sosok senior yang sangat dihormati dalam dunia bisnis. Ia adalah orang yang memberikan suntikan dana besar saat perusahaan Alvina dan Arman sedang membutuhkan modal ekspansi. Pak Lukman dikenal sebagai orang yang tegas, jujur, dan sangat menghargai integritas. Kedatangannya disambut hangat oleh Arman yang langsung membungkuk hormat dan menjabat tangan pria parubaya itu dengan erat. Alvina pun ikut tersenyum dan mengangguk sopan kepada Pak Lukman. Pak Lukman membalas sapaan mereka dengan ramah. Ia mengambil sebuah gelas berisi minuman dari nampan pelayan yang lewat, lalu meminta perhatian para hadirin. Suara musik perlahan mengecil ketika Pak Lukman naik ke atas panggung kecil yang disediakan. Semua mata kini tertuju padanya. Arman berdiri tegak dengan dada membusung, siap menerima pujian yang ia yakin akan dilontarkan oleh investor utamanya itu. Alvina berdiri di samping Arman, menggandeng lengan suaminya dengan lembut. Ia merasa jantungnya berdebar pelan karena rasa haru. Ini adalah momen puncak dari perjuangan mereka selama ini. Pak Lukman berdeham pelan di depan mikrofon, lalu mulai berbicara dengan suara yang lantang dan berwibawa. Ia memuji pertumbuhan perusahaan yang luar biasa, etos kerja tim yang solid, dan visi masa depan yang cerah. Arman tersenyum lebar, sesekali mengangguk setuju dengan ucapan Pak Lukman. Namun, suasana berubah menjadi hening ketika Pak Lukman tiba-tiba mengarahkan pandangannya lurus kepada Alvina. Tatapannya hangat dan penuh penghargaan. Pak Lukman mengangkat gelasnya tinggi-tinggi ke arah Alvina, membuat semua tamu undangan ikut menoleh ke arah wanita berhijab itu. Pak Lukman berkata dengan suara yang jelas terdengar ke seluruh penjuru ruangan, bahwa ia ingin memberikan apresiasi khusus. Selamat menikmati bonus 500 juta rupiahmu ya, Bu Alvina. Anda sangat layak mendapatkannya atas ide brilian bulan lalu yang menyelamatkan efisiensi produksi kita. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut Pak Lukman, diikuti dengan tepuk tangan meriah dari beberapa tamu yang mengerti betapa besarnya kontribusi Alvina. Namun, bagi Alvina, kalimat itu terdengar seperti petir di siang bolong. Senyum di wajahnya seketika membeku. Ia tertegun, otaknya berusaha mencerna informasi yang baru saja ia dengar. Bonus 500 juta rupiah? Ia tidak pernah merasa menandatangani penerimaan bonus sebesar itu. Ia bahkan tidak tahu ada pembagian bonus bulan ini,
karena Arman bilang kondisi keuangan perusahaan sedang ketat untuk persiapan acara peresmian ini. Dengan rasa bingung yang tak bisa disembunyikan, Alvina menatap Pak Lukman. Suaranya agak bergetar saat ia memberanikan diri untuk bertanya di tengah riuh tepuk tangan yang mulai mereda. Ia bertanya bonus apa yang dimaksud, karena ia merasa tidak pernah menerimanya. Pertanyaan polos Alvina itu membuat senyum Pak Lukman memudar. Pria itu mengerutkan kening, tampak bingung dengan respons Alvina. Ia menurunkan gelasnya perlahan dan menatap Alvina dengan serius. Pak Lukman kemudian menunjuk ke arah Arman yang berdiri kaku di samping Alvina. Pak Lukman menjelaskan bahwa Pak Arman melapor padanya minggu lalu, bahwa uang bonus itu sudah ditransfer ke rekening pribadi Alvina sebagai hadiah kejutan atas kerja kerasnya. Seketika itu juga, suasana di sekitar mereka terasa berubah drastis. Keheningan yang canggung menyelimuti lingkaran kecil tempat mereka berdiri. Alvina menoleh cepat ke arah suaminya. Ia melihat wajah Arman yang tadinya cerah penuh kebanggaan, kini berubah pucat pasi seperti mayat. Keringat dingin mulai terlihat menetes di pelipisnya. Mata Arman bergerak gelisah, menghindari tatapan Alvina dan Pak Lukman. Reaksi tubuh Arman yang aneh itu langsung menyalakan alarm bahaya di kepala Alvina. Sebagai istri yang sudah mengenal suaminya bertahun-tahun, ia tahu betul gestur Arman saat sedang menyembunyikan sesuatu. Arman tampak seperti maling yang tertangkap basah. Pak Lukman yang peka segera menyadari ketegangan itu. Ia menatap Arman dengan pandangan menyelidik, menuntut penjelasan tanpa perlu berkata-kata. Namun sebelum Pak Lukman sempat bertanya lebih lanjut, Arman tiba-tiba tertawa keras. Tawa yang terdengar sangat dipaksakan dan sumbang. Arman buru-buru merangkul bahu Alvina dengan cengkeraman yang terlalu kuat, hingga membuat Alvina sedikit meringis kesakitan. Arman berkata dengan suara lantang agar didengar orang-orang di sekitar bahwa istrinya ini memang suka bercanda dan mungkin lupa mengecek mutasi rekeningnya, karena terlalu sibuk mengurus rumah tangga. Arman berusaha mengalihkan pembicaraan dengan mengajak tamu lain bersulang kembali. Namun, bisikan Arman di telinga Alvina setelah itu sangatlah berbeda dengan nada cerianya barusan. Dengan suara mendesis tajam dan penuh ancaman, Arman berbisik tepat di telinga Alvina agar ia diam dan tidak mempermalukannya di depan umum. Arman menekan lengan Alvina dengan kasar, matanya melotot tajam memberikan isyarat agar Alvina menutup mulut. Jantung Alvina berdegup kencang, bukan lagi karena haru, melainkan karena rasa takut dan curiga yang mulai merayap naik ke dadanya. Dari sudut matanya, Alvina melihat seorang wanita muda berdiri di dekat meja prasmanan. Itu Siska, sekretaris pribadi Arman. Siska tampak gelisah, sesekali membenarkan letak rambutnya dan menatap cemas ke arah Arman. Tatapan mata Siska dan Arman bertemu sekilas, sebuah pertukaran pandang yang penuh rahasia dan kepanikan. Malam yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan itu, kini berubah menjadi awal dari sebuah mimpi buruk bagi Alvina. Perjalanan pulang dari hotel menuju rumah mereka terasa sangat panjang dan menyiksa. Di dalam mobil mewah yang baru dibeli 3 bulan lalu itu, keheningan terasa begitu mencekik. Arman mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi, menyalip kendaraan lain dengan ugal-ugalan. Wajahnya merah pada menahan amarah. Alvina duduk di kursi penumpang samping kemudi, tangannya meremas ujung gaunnya dengan erat. Ia mencoba mengatur napas, menahan air mata yang mendesak ingin keluar. Pertanyaan tentang uang 500 juta itu terus berputar di kepalanya, bercampur dengan rasa sakit akibat cengkeraman tangan Arman tadi yang masih meninggalkan bekas merah di lengannya. Begitu mobil memasuki garasi rumah dan mesin dimatikan, ledakan amarah Arman tak terbendung lagi. Ia memukul setir mobil dengan keras, membuat Alvina tersentak kaget. Arman menoleh ke arah Alvina dan mulai membentak. Ia menuduh Alvina sebagai istri yang tidak tahu diuntung dan sengaja ingin menghancurkan reputasinya di depan investor. Arman berteriak bahwa Alvina seharusnya diam saja dan mengiyakan ucapan Pak Lukman, bukan malah bertanya macam-macam seperti orang bodoh. Kata-kata kasar itu meluncur deras dari mulut laki-laki yang selama ini Alvina anggap sebagai pelindungnya. Alvina mencoba membela diri dengan suara gemetar. Ia berkata bahwa ia hanya bingung dan jujur mengatakan bahwa ia tidak menerima uang itu. Arman mendengus kasar, lalu keluar dari mobil dan membanting pintu dengan keras. Alvina menyusulnya masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah, pertengkaran mereka berlanjut. Arman mulai menyusun alibi palsunya. Dengan nada bicara yang tinggi dan manipulatif, Arman berkata bahwa uang 500 juta itu memang cair, tapi ia gunakan mendadak untuk menutupi kerugian operasional perusahaan yang terjadi bulan lalu. Arman beralasan bahwa ia tidak memberitahu Alvina, karena tidak ingin istrinya itu menjadi stres dan kepikiran. Arman berakting seolah-olah ia adalah pahlawan yang berkorban menanggung beban sendirian, demi melindungi ketenangan pikiran istrinya. Ia memutarbalikkan fakta, membuat seolah-olah Alvina lah yang bersalah, karena telah meragukan integritas suaminya.
Alvina terdiam mendengar penjelasan itu. Hatinya bimbang. Di satu sisi, ia ingin percaya pada suaminya. Selama pernikahan mereka, Alvina selalu diajarkan oleh orang tuanya untuk menjadi istri yang patuh dan berprasangka baik. Namun, di sisi lain, naluri wanitanya berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Gestur Arman saat di pesta tadi, keringat dinginnya, tatapan matanya yang liar, dan kebohongan soal hadiah kejutan yang dikatakan Pak Lukman, semuanya tidak sinkron dengan alasan menutupi utang. Jika memang untuk utang, kenapa Pak Lukman bilang itu bonus pribadi? Kenapa Arman harus berbohong pada Pak Lukman? Pertanyaan-pertanyaan itu mengganjal di hati Alvina. Namun ia memilih untuk diam sementara waktu karena melihat emosi Arman yang sedang tidak stabil. Malam semakin larut. Arman, yang merasa sudah berhasil meyakinkan Alvina dengan kebohongannya, pergi masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Suara gemericik air shower terdengar dari dalam kamar mandi utama. Alvina duduk di tepi tempat tidur, menatap pintu kamar mandi dengan tatapan kosong. Rasa curiga itu tidak mau pergi. Rasa itu justru semakin membesar, mendesak Alvina untuk mencari kebenaran. Matanya tertuju pada tas kerja Arman yang tergeletak sembarangan di atas meja rias. Laptop kerja Arman ada di dalamnya. Biasanya, Alvina tidak pernah menyentuh barang-barang pribadi Arman karena ia menghargai privasi suaminya. Tapi malam ini berbeda. Malam ini, privasi itu terasa seperti tembok tebal yang menyembunyikan bangkai busuk. Dengan langkah pelan dan hati berdebar kencang, Alvina mendekati tas kerja itu. Ia mengeluarkan laptop tipis berwarna perak milik suaminya. Tangannya sedikit gemetar saat membuka layar laptop. Untungnya, ia tahu password laptop itu karena pernah melihat Arman mengetikkannya beberapa kali. Alvina menarik napas panjang, lalu mengetikkan kombinasi angka tanggal pernikahan mereka. Layar terbuka. Alvina segera mengarahkan kursor ke folder keuangan. Sebagai pendiri awal perusahaan, Alvina sangat paham struktur data keuangan bisnis mereka, meskipun belakangan aksesnya sering dibatasi oleh Arman. Ia mencari riwayat transaksi perbankan minggu lalu, tepat di tanggal yang disebutkan oleh Pak Lukman. Mata Alvina menelusuri baris demi baris angka di layar. Jantungnya berpacu semakin cepat. Ia mencari nominal 500 juta rupiah. Dan di sanalah ia menemukannya. Sebuah transaksi keluar dengan jumlah tepat 500 juta rupiah. Namun, keterangan penerimanya bukanlah rekening vendor, bukan pula rekening pembayaran utang operasional seperti yang diklaim Arman. Nama penerima yang tertera di sana membuat darah Alvina berdesir hebat, seolah seluruh pasokan oksigen di paru-parunya ditarik paksa. Di layar itu tertulis jelas, transfer ke Siska. Alvina menutup mulutnya dengan kedua tangan untuk menahan jeritan yang hendak meledak. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah ruah membasahi pipinya. Siska, sekretaris Arman. Wanita yang selalu bersikap manis dan sopan padanya setiap kali Alvina datang ke kantor. Wanita yang tadi malam berdiri gelisah di sudut ruangan pesta. Jadi, uang hasil keringat Alvina, uang bonus atas ide briliannya, telah dicuri oleh suaminya sendiri untuk diberikan kepada wanita lain. Alibi tentang menutupi utang perusahaan hanyalah omong kosong belaka. Arman telah berkhianat dengan cara yang paling menyakitkan. Alvina merasa dunianya runtuh seketika. Lututnya lemas hingga ia harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak jatuh. Bayangan wajah Arman yang marah-marah tadi kembali melintas. Ternyata kemarahan itu hanyalah topeng untuk menutupi ketakutan dan rasa bersalahnya. Alvina segera mengeluarkan ponselnya. Dengan tangan gemetar, ia memotret layar laptop itu sebagai bukti. Ia harus cepat sebelum Arman keluar dari kamar mandi. Ia tidak boleh gegabah. Jika ia melabrak Arman sekarang, suaminya pasti akan mengelak lagi atau bahkan melakukan kekerasan fisik. Alvina menghapus jejak aksesnya di laptop, menutupnya kembali, dan meletakkannya persis di posisi semula. Ia kemudian berbaring di tempat tidur, menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya, berpura-pura tidur. Di balik selimut itu, Alvina menangis dalam diam, meratapi nasib rumah tangganya yang kini berada di ujung tanduk, sambil bersumpah dalam hati bahwa ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja tanpa balasan. Pagi itu matahari bersinar terik, namun hati Alvina terasa mendung dan dingin. Setelah malam yang panjang tanpa tidur, Alvina bangun dengan mata sembab yang ia samarkan dengan sedikit riasan wajah. Ia tetap menjalankan tugasnya sebagai istri, menyiapkan sarapan dan pakaian kerja Arman, seolah-olah tidak terjadi apa-apa semalam. Arman tampak terburu-buru, menyantap roti bakarnya dengan cepat tanpa menatap mata Alvina sedikitpun. Pria itu masih bersikap dingin, sisa dari pertengkaran mereka kemarin. Setelah Arman berangkat kerja, Alvina tidak tinggal diam di rumah.
Rasa sakit hati yang bercampur dengan rasa penasaran mendorongnya untuk bergerak. Ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri kemana uang 500 juta rupiah itu mengalir. Berbekal informasi yang ia dapatkan dari laptop Arman semalam, Alvina memacu mobilnya menuju sebuah kafe yang terletak tepat di seberang gedung kantor perusahaan mereka. Ia memilih meja di sudut yang agak tersembunyi, di mana ia bisa memantau pintu masuk lobi kantor tanpa terlihat mencolok. 1 jam berlalu, kesabaran Alvina akhirnya membuahkan hasil. Sebuah taksi online premium berhenti di depan lobi. Pintu terbuka, dan keluarlah sosok wanita muda yang sangat ia kenal. Itu Siska. Namun, penampilan Siska pagi itu sangat berbeda dari biasanya. Wanita itu mengenakan setelan kerja yang terlihat sangat mewah, membalut tubuhnya dengan pas. Yang membuat napas Alvina tercekat, adalah tas tangan yang dijinjing Siska dengan bangga. Itu adalah tas dari merek desainer ternama Eropa yang harganya setara dengan sebuah mobil keluarga tipe sederhana. Alvina mengenali tas itu karena ia pernah melihatnya di majalah, dan sempat mengutarakan keinginannya pada Arman beberapa bulan lalu. Saat itu, Arman menolaknya mentah-mentah dengan alasan mereka harus berhemat demi modal perusahaan. Arman bahkan menceramahinya panjang lebar tentang hidup sederhana. Kini, tas impian yang dilarang suaminya itu justru bertengger manis di lengan selingkuhan suaminya. Hati Alvina terasa seperti diremas kuat. Bukan karena ia gila harta, tetapi karena kebohongan Arman yang begitu menyakitkan. Alvina terus mengamati. Siska berjalan dengan dagu terangkat tinggi, menyapa satpam dengan gaya angkuh, seolah ia adalah pemilik perusahaan itu. Sepatu hak tinggi yang dikenakan Siska pun terlihat baru dan mengkilap, jelas bukan barang murah yang biasa dibeli di pasar swalayan. Alvina menghitung dalam hati, total harga pakaian dan aksesoris yang melekat di tubuh Siska pagi ini, saja mungkin sudah menghabiskan puluhan juta rupiah. Uang yang seharusnya menjadi hak Alvina. Uang yang didapat dari kerja keras dan ide-idenya, kini dipakai untuk mempercantik wanita yang sedang menghancurkan rumah tangganya. Alvina mengepalkan tangannya di atas meja kafe, hingga buku-buku jarinya memutih. Ia merasa seperti orang bodoh yang selama ini ditipu mentah-mentah. Sore harinya, Alvina pulang ke rumah dengan membawa segunung bukti visual di dalam kepalanya. Ia berusaha menenangkan diri sebelum Arman pulang. Ketika suara mobil Arman terdengar memasuki garasi, Alvina menarik napas panjang. Begitu Arman masuk ke ruang tamu, Alvina mencoba membuka pembicaraan dengan nada datar namun menuntut. Ia bertanya pada Arman mengapa pengeluaran rumah tangga bulan ini terasa sangat ketat padahal perusahaan baru saja mendapat untung besar. Alvina juga menyinggung soal Siska yang terlihat memakai barang-barang mewah di kantor. Mendengar nama Siska disebut, wajah Arman langsung berubah tegang. Ia melempar tas kerjanya ke sofa dan mulai membentak Alvina lagi. Arman menuduh Alvina sebagai istri yang cemburuan dan tidak rasional. Ia membela Siska dengan mengatakan bahwa barang-barang itu mungkin barang tiruan atau hadiah dari orang tua Siska. Belum sempat perdebatan itu memanas, terdengar suara bel pintu yang ditekan berkali-kali dengan tidak sabaran. Arman membuka pintu, dan masuklah sosok wanita parubaya dengan wajah yang selalu tampak judes. Itu Ibu Hilda, ibu kandung Arman. Tanpa permisi, Ibu Hilda langsung masuk dan duduk di sofa utama, menatap Alvina dengan pandangan merendahkan. Rupanya Arman sudah mengadu pada ibunya soal pertengkaran mereka kemarin. Ibu Hilda langsung menunjuk wajah Alvina, dan mulai memarahinya dengan suara melengking. Ia mengatakan bahwa Alvina adalah istri yang tidak tahu bersyukur. Menurut Ibu Hilda, Arman sudah bekerja banting tulang siang malam demi keluarga, tapi Alvina malah sibuk mencurigai dan menekan suaminya soal uang. Kata-kata pedas terus meluncur dari mulut mertuanya itu, menuduh Alvina sebagai beban yang hanya tahu menghabiskan uang suami. Alvina hanya diam mendengarkan cacian itu. Ia sudah terbiasa dengan sikap Ibu Hilda yang selalu membela Arman membabi buta. Namun, saat Ibu Hilda mengangkat tangannya untuk membetulkan letak kerudungnya, mata Alvina menangkap kilauan cahaya yang sangat terang. Di pergelangan tangan Ibu Hilda yang keriput, melingkar sebuah gelang emas yang sangat tebal dengan ukiran rumit, serta sebuah cincin berlian yang berkilau menyilaukan mata. Jantung Alvina berdegup kencang. Ia mengenali perhiasan itu. Beberapa hari yang lalu, saat membereskan jas kerja Arman yang hendak dilaundry, Alvina menemukan sebuah struk pembelian dari toko perhiasan ternama yang terselip di saku dalam. Saat itu ia berpikir mungkin Arman membelikan hadiah untuknya. Tapi ternyata ia salah besar. Tanggal di struk itu adalah sehari setelah bonus 500 juta itu cair. Alvina menatap gelang itu dengan tatapan nanar. Jadi, uang bonus itu tidak hanya mengalir ke Siska, tetapi juga digunakan untuk menyuap ibunya sendiri agar tutup mulut atau sekadar memanjakan gaya hidup mereka. Alvina merasa dikepung oleh para pengkhianat. Suaminya mencuri uangnya untuk selingkuhan dan ibunya. Sementara Alvina,
pemilik sah uang tersebut, justru dimaki-maki sebagai istri yang tidak tahu diuntung. Saat Ibu Hilda terus mencerocos tentang betapa saleh dan baiknya Arman, Alvina merasa muak yang luar biasa. Ia menyadari bahwa di rumah ini, ia sendirian. Tidak ada yang memihaknya. Ibu Hilda dan Arman adalah satu paket manipulatif yang saling menutupi kebusukan masing-masing. Alvina memilih mundur ke kamarnya tanpa menjawab sepatah kata pun, meninggalkan ibu dan anak itu tertawa puas di ruang tamu, merasa menang karena berhasil membungkam Alvina. Namun di dalam kamarnya, Alvina tidak menangis lagi. Air matanya sudah kering. Kini, yang tersisa hanyalah tekad baja untuk membalas setiap rasa sakit yang mereka torehkan. Hari-hari berlalu menjadi minggu yang menyiksa. Suasana di rumah semakin mencekam. Arman kini tidak lagi menyembunyikan ketidaksukaannya pada Alvina. Ia jarang pulang, dan jika pulang pun, ia akan langsung tidur di kamar tamu dengan alasan lelah dan butuh ketenangan. Di sisi lain, Alvina merasakan perubahan drastis dalam aksesnya terhadap perusahaan. Suatu pagi, ketika ia mencoba masuk ke sistem perbankan perusahaan untuk mengecek arus kas bulanan, layarnya menampilkan pesan akses ditolak. Password telah diubah. Bukan hanya itu, email korporatnya pun tidak bisa diakses. Ketika Alvina menelepon bagian IT, staf di sana dengan nada canggung dan takut-takut mengatakan bahwa itu adalah instruksi langsung dari Pak Arman dengan alasan keamanan sistem sedang ditingkatkan. Alvina tahu itu bohong. Arman sedang berusaha memotong sayapnya, membuatnya buta dan tuli terhadap apa yang terjadi di dalam perusahaan yang ia dirikan sendiri. Arman dan Siska kini memainkan sandiwara mereka dengan sangat rapi dan kejam. Di kantor, Arman mulai menyebarkan rumor halus kepada para karyawan senior, bahwa Alvina sedang mengalami gangguan kecemasan parah dan mentalnya sedang tidak stabil. Arman memposisikan dirinya sebagai suami yang sabar mengurus istri yang sakit, sehingga para karyawan merasa simpati padanya dan memaklumi jika Alvina tidak pernah terlihat lagi di rapat-rapat penting. Alvina menjadi terisolasi. Beberapa teman kantor yang dulu dekat dengannya kini menatapnya dengan pandangan kasihan bercampur ragu jika ia kebetulan mampir ke kantor. Mereka termakan narasi Arman bahwa Alvina sudah menjadi wanita yang histeris dan tidak kompeten lagi dalam mengambil keputusan bisnis. Puncak dari kelicikan mereka terjadi pada suatu malam minggu. Arman pulang membawa tumpukan dokumen tebal. Dengan nada yang dibuat selembut mungkin, sangat kontras dengan sikap kasarnya beberapa hari lalu, ia menghampiri Alvina yang sedang membaca buku di ruang keluarga. Arman menyodorkan dokumen itu dan sebuah pena. Ia berkata bahwa ini adalah dokumen perbaruan izin usaha dan pajak tahunan yang membutuhkan tanda tangan Alvina sebagai salah satu pemegang saham. Arman mendesak Alvina untuk segera menandatanganinya malam itu juga agar besok pagi bisa langsung diproses oleh notaris. Namun, insting Alvina yang sudah tajam mencium bau busuk. Ia tidak langsung menandatanganinya. Ia berpura-pura sakit kepala hebat dan meminta waktu untuk membacanya besok pagi setelah minum obat. Arman tampak kesal, wajahnya mengeras menahan amarah, namun ia tidak bisa memaksa karena takut Alvina semakin curiga. Arman akhirnya melempar map itu ke meja dan pergi ke balkon untuk merokok. Alvina menunggu beberapa saat hingga yakin Arman sudah sibuk dengan rokoknya. Dengan langkah sangat pelan dan tanpa suara, Alvina mendekati pintu kaca balkon yang sedikit terbuka. Angin malam membawa asap rokok masuk, bersamaan dengan suara Arman yang sedang menelepon seseorang. Suaranya pelan, namun di keheningan malam, Alvina bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Arman sedang berbicara dengan Siska. Nada suaranya terdengar mesra sekaligus licik. Arman berkata pada Siska agar bersabar sedikit lagi. Ia mengeluh betapa sulitnya membujuk Alvina untuk tanda tangan. Kalimat selanjutnya yang keluar dari mulut Arman membuat darah Alvina serasa berhenti mengalir. Arman berkata dengan jelas bahwa begitu dokumen pengalihan aset ruko dan tanah itu ditandatangani Alvina, semua harta akan resmi berpindah nama menjadi milik Arman sepenuhnya. Setelah aset itu aman di tangannya, ia akan segera mengurus surat cerai. Arman tertawa kecil, suara tawa yang terdengar sangat jahat, lalu menambahkan bahwa ia akan menendang Alvina keluar dari rumah itu tanpa membawa uang sepeser pun. Ia menyebut Alvina sebagai wanita membosankan yang sudah tidak berguna lagi baginya. Arman bahkan berjanji pada Siska bahwa mereka akan segera menikah resmi dan berbulan madu ke Eropa, menggunakan uang hasil penjualan aset-aset yang akan ia rampas dari Alvina. Mendengar rencana busuk itu, tubuh Alvina gemetar hebat. Bukan karena sedih, tapi karena amarah yang memuncak hingga ke ubun-ubun. Ternyata dokumen yang disodorkan tadi bukanlah dokumen pajak, melainkan surat pelepasan hak aset dan harta gonogini yang disamarkan. Suaminya bukan hanya berselingkuh, tapi berencana memiskinkannya secara total dan membuangnya seperti sampah setelah memeras habis hartanya. Alvina mundur perlahan dari pintu balkon, kembali ke kamarnya dengan napas memburu.
Ia menatap wajahnya di cermin. Wanita lemah yang dulu menangis karena dikhianati kini perlahan menghilang. Tatapan mata Alvina berubah menjadi dingin dan tajam, setajam pisau bedah. Malam itu menjadi titik balik bagi Alvina. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban. Ia tidak akan membiarkan Arman dan Siska menang dengan mudah. Jika mereka ingin bermain api, maka Alvina akan menjadi bensin yang membakar habis segalanya. Alvina mengambil ponselnya yang lain, ponsel rahasia yang tidak diketahui Arman, dan menghubungi nomor Pak Lukman. Meskipun hari sudah sangat larut, ia harus bergerak cepat. Ia mengirim pesan singkat pada Pak Lukman, meminta pertemuan darurat besok pagi di tempat yang aman. Alvina berjanji dalam hati, ia akan menandatangani dokumen itu, tapi bukan dokumen yang disodorkan Arman. Ia akan menyiapkan permainannya sendiri. Sebuah sandiwara balasan yang akan membuat Arman menyesal pernah meremehkan istri yang selama ini diam. Cahaya matahari pagi yang menembus celah gorden kamar tidak lagi menyilaukan mata Alvina, melainkan terasa seperti sorotan lampu panggung yang menandakan dimulainya babak baru dalam hidupnya. Alvina bangun dengan perasaan yang jauh berbeda dari hari-hari sebelumnya. Jika kemarin ia adalah seorang istri yang rapuh, bingung, dan penuh air mata, hari ini ia terbangun sebagai wanita yang memiliki tujuan yang sangat jelas. Rasa sakit hati akibat pengkhianatan Arman dan Siska tidak hilang begitu saja, namun rasa itu telah bermetamorfosis menjadi bahan bakar yang membara di dalam dadanya. Ia berdiri di depan cermin, merapikan hijabnya dengan gerakan yang tenang dan pasti. Ia menatap pantulan dirinya sendiri, berbicara dalam hati bahwa air mata tidak akan mengembalikan uangnya, dan kesedihan tidak akan menyelamatkan masa depannya. Ia harus menjadi pemain, bukan lagi sekadar penonton dalam drama kehancuran rumah tangganya sendiri. Pagi itu, setelah Arman berangkat kerja dengan sikap dinginnya yang biasa, Alvina segera bergerak cepat. Ia mengambil dokumen tebal yang semalam dilemparkan Arman ke meja. Ia membacanya dengan teliti, lembar demi lembar. Isinya sungguh mengerikan. Itu adalah surat pernyataan pelepasan hak atas semua aset bersama, termasuk rumah yang mereka tempati, ruko perusahaan, dan bahkan tabungan investasi, untuk diserahkan sepenuhnya atas nama Arman. Bahasa hukum yang digunakan sangat menjebak. Dirancang untuk membuat Alvina kehilangan segalanya tanpa celah untuk menuntut balik. Alvina tersenyum miris. Suaminya benar-benar ingin membunuhnya secara perdata. Namun, Alvina tidak kehilangan akal. Ia menyalakan laptop pribadinya dan mulai mengetik ulang dokumen tersebut. Ia meniru format, jenis huruf, dan tata letak dokumen itu dengan presisi sempurna. Namun, ia mengubah pasal-pasal krusial di dalamnya. Di dalam dokumen buatan Alvina, yang diserahkan bukanlah hak aset kepada Arman, melainkan pelimpahan kekuasaan penuh kepada Alvina untuk mengelola aset tersebut jika terjadi sengketa, serta pengakuan utang Arman kepada perusahaan. Alvina mencetak dokumen palsu itu, lalu dengan hati-hati menukarnya dengan halaman asli di dalam map yang diberikan Arman. Ini adalah perjudian yang berbahaya, namun Alvina tahu Arman terlalu sombong untuk membaca ulang dokumen tebal yang ia yakini tidak akan dipahami oleh istrinya. Setelah urusan dokumen selesai, Alvina memacu mobilnya menuju sebuah restoran privat di pinggiran kota. Di sana, Pak Lukman sudah menunggu. Wajah investor senior itu tampak serius. Semalam Alvina hanya mengirim pesan singkat, dan kini saatnya ia membuka semua kartu. Alvina duduk di hadapan Pak Lukman, meletakkan ponselnya di atas meja, dan memutar rekaman suara percakapan Arman dan Siska di balkon semalam. Suara Arman yang merencanakan perceraian dan pengusiran Alvina terdengar jelas di ruangan privat itu. Wajah Pak Lukman memerah menahan amarah. Ia mengepalkan tangannya di atas meja hingga gemetar. Pak Lukman adalah pria yang sangat menghormati nilai kekeluargaan dan kejujuran. Mendengar orang yang ia percaya, orang yang ia beri modal usaha, ternyata adalah seorang penipu ulung yang tega menindas istrinya sendiri, membuat darah Pak Lukman mendidih. Pak Lukman hendak menelepon pengacaranya saat itu juga untuk mempolisikan Arman, namun Alvina menahan tangan pria tua itu dengan lembut. Alvina menggeleng perlahan. Ia menjelaskan kepada Pak Lukman bahwa jika Arman ditangkap sekarang, ia hanya akan dipenjara beberapa tahun dan mungkin masih menyimpan sisa uang hasil curiannya. Alvina menginginkan keadilan yang lebih dari sekadar hukuman kurungan. Ia ingin Arman merasakan sakitnya kehilangan harapan, sama seperti yang Alvina rasakan. Alvina memaparkan rencananya dengan tenang. Ia meminta Pak Lukman untuk tidak menarik investasinya secara tiba-tiba yang bisa membuat Arman curiga. Sebaliknya, Alvina meminta Pak Lukman untuk ikut bermain dalam sandiwara ini. Ia membutuhkan Pak Lukman untuk mendukung skenario bisnis palsu yang akan ia umpankan kepada Arman. Pak Lukman menatap Alvina dengan pandangan baru. Ia tidak lagi melihat Alvina hanya sebagai istri mitra bisnisnya, melainkan sebagai seorang wanita cerdas yang memiliki strategi mematikan.
Dengan anggukan mantap, Pak Lukman setuju untuk menjadi sekutu Alvina. Sore harinya, Alvina pulang ke rumah dan mempersiapkan panggung sandiwaranya. Ia memasak makanan kesukaan Arman, menata meja makan dengan rapi, dan menyemprotkan pengharum ruangan. Ketika Arman pulang, ia disambut dengan senyum manis Alvina, sesuatu yang sudah hilang selama berminggu-minggu. Arman tampak kaget sekaligus curiga melihat perubahan sikap istrinya. Namun, ego laki-lakinya membuatnya berpikir bahwa taktik isolasi dan tekanan mental yang ia lakukan berhasil membuat Alvina menyerah. Alvina menghampiri Arman, mengambil tas kerjanya, dan mencium tangan suaminya dengan takzim. Ia berkata dengan suara lembut bahwa ia sudah memikirkan semuanya seharian ini. Alvina mengaku bersalah karena terlalu curigaan dan emosional belakangan ini. Ia mengatakan bahwa ia sadar, sebagai istri ia harusnya mendukung suami sepenuhnya, termasuk dalam urusan pengelolaan aset demi kemajuan bisnis mereka. Arman berusaha menyembunyikan senyum kemenangannya. Ia merasa di atas angin. Ia duduk di meja makan dengan gaya angkuh selayaknya raja kecil. Setelah makan malam, Arman langsung menagih janji. Ia mengeluarkan pena emas dari saku jasnya dan menyodorkan map dokumen, yang isinya sudah ditukar oleh Alvina, ke hadapan istrinya. Arman mendesak Alvina untuk segera tanda tangan, agar ia tidak perlu repot mengurus administrasi yang rumit sendirian. Jantung Alvina berdegup kencang saat ia memegang pena itu. Ia harus berakting meyakinkan. Tangan Alvina sengaja dibuat sedikit gemetar, seolah ia ragu namun pasrah. Ia menatap mata Arman, mencari sisa-sisa hati nurani di sana, namun yang ia temukan hanyalah ketidaksabaran dan keserakahan. Arman bahkan mengetuk-ngetuk meja, menyuruhnya cepat. Dengan mengucap bismillah dalam hati, Alvina membubuhkan tanda tangannya di atas kertas itu. Tanda tangan yang bagi Arman berarti kemenangan mutlak. Namun bagi Alvina adalah jebakan yang akan menjepit leher suaminya sendiri. Arman langsung menyambar map itu begitu Alvina selesai. Ia tidak memeriksanya lagi. Ia hanya melihat sekilas bahwa ada tanda tangan Alvina di sana, dan itu sudah cukup baginya. Arman tersenyum lebar, kali ini senyum yang benar-benar lepas, karena ia merasa seluruh harta kekayaan kini ada dalam genggamannya. Ia bahkan memeluk Alvina sekilas, sebuah pelukan palsu yang membuat perut Alvina mual. Arman berkata bahwa Alvina adalah istri yang baik dan penurut, dan berjanji bahwa mulai sekarang hidup mereka akan lebih bahagia. Alvina hanya mengangguk pelan, menyembunyikan tatapan dinginnya. Dalam hati ia menjawab bahwa memang hidupnya akan lebih bahagia, tapi tanpa Arman di dalamnya. Malam itu, Arman tidur dengan nyenyak sambil memimpikan liburan mewahnya bersama Siska, sementara Alvina terjaga, menatap langit-langit kamar, menyusun langkah selanjutnya untuk memberikan pukulan yang jauh lebih keras. Beberapa hari setelah penandatanganan dokumen itu, suasana rumah tampak tenang di permukaan, namun arus deras sedang bergolak di dasarnya. Arman yang merasa posisinya sudah aman, kembali sibuk dengan Siska dan mulai jarang pulang. Ia bahkan sudah mulai berani mengangkat telepon dari Siska di depan Alvina, dengan alasan urusan pekerjaan mendesak. Alvina membiarkan semua itu terjadi. Ia menunggu momen yang tepat untuk melempar umpan besarnya. Kesempatan itu datang saat sarapan pagi di hari Minggu. Arman sedang duduk santai membaca berita bisnis di tabletnya. Alvina duduk di hadapannya, menyesap teh hangat, lalu dengan nada santai seolah tanpa beban, ia bercerita bahwa kemarin ia tidak sengaja bertemu dengan kenalan lamanya yang bekerja di Kementerian Pusat. Alvina mulai merangkai cerita bohongnya dengan sangat rapi. Ia mengatakan bahwa temannya itu menawarkan sebuah proyek pengadaan barang untuk pemerintah dengan nilai kontrak yang fantastis, mencapai puluhan miliar rupiah. Alvina berkata dengan nada ragu bahwa keuntungan bersih dari proyek itu bisa mencapai 10 miliar rupiah hanya dalam waktu 3 bulan. Namun, Alvina buru-buru menambahkan bahwa ia menolak tawaran itu karena ia merasa tidak mampu mengelolanya dan modal yang dibutuhkan juga cukup besar. Mendengar angka 10 miliar rupiah, mata Arman langsung terbelalak. Tablet di tangannya ia letakkan begitu saja. Insting keserakahannya langsung tersentil. Ia mencondongkan tubuhnya ke arah Alvina, bertanya dengan antusias tentang detail proyek tersebut. Alvina berpura-pura tidak tertarik. Ia berkata bahwa proyek itu terlalu berisiko, karena membutuhkan dana talangan awal sebesar 2 miliar rupiah, yang harus disetor tunai dalam waktu 24 jam, sebagai jaminan keseriusan vendor. Alvina beralasan bahwa uang kas perusahaan mereka tidak cukup, dan ia tidak mau pusing mencari pinjaman. Justru sikap Alvina yang acuh tak acuh inilah yang membuat Arman semakin bernafsu. Dalam pikiran Arman, ini adalah kesempatan emas untuk melipat gandakan kekayaannya sebelum ia menceraikan Alvina. Jika ia bisa mendapatkan 10 miliar, ia bisa hidup bagaikan raja di Eropa bersama Siska selamanya. Arman langsung mengambil alih pembicaraan.
Ia memarahi Alvina karena menolak rezeki besar di depan mata. Dengan gaya sok pintarnya, Arman berkata bahwa bisnis itu butuh keberanian dan Alvina terlalu penakut. Arman memutuskan secara sepihak bahwa mereka akan mengambil proyek itu. Masalah muncul ketika Arman mengecek saldo rekening perusahaan. Ia lupa bahwa uang kas sudah terkuras habis untuk gaya hidup mewahnya bersama Siska, membeli mobil baru, perhiasan, dan renovasi apartemen Siska. Saldo yang tersisa sangat jauh dari angka 2 miliar. Keringat dingin mulai bercucuran di dahi Arman. Waktu terus berjalan, Alvina mengatakan batas waktu penyetoran jaminan adalah besok siang. Arman panik. Ia tidak mau kehilangan peluang 10 miliar ini. Dalam kepanikannya, ia menelepon Siska dan mengajaknya bertemu di sebuah kafe tersembunyi. Arman menceritakan tentang proyek besar itu. Siska, yang sama serakahnya dan juga mata duitan, matanya langsung berbinar hijau mendengar angka 10 miliar. Siska menghasut Arman untuk melakukan apa saja demi mendapatkan modal itu. Siska memberikan ide gila. Ia menyarankan Arman untuk menggadaikan sertifikat rumah mewah yang mereka tempati sekarang, dan juga sertifikat rumah milik Ibu Hilda. Menurut Siska, ini hanya sementara. Begitu proyek berjalan dan uang muka cair minggu depan, mereka bisa menebus kembali sertifikat itu plus bunganya, dan masih sisa untung miliaran. Arman awalnya ragu karena itu adalah aset terakhir yang bernilai tinggi, namun Siska terus membisikkan kata-kata manis dan impian tentang kemewahan tanpa batas. Siska meyakinkan Arman bahwa Alvina tidak akan tahu, karena sertifikat rumah sudah ada di brankas yang kuncinya dipegang Arman. Terbuai oleh janji manis dan keserakahan, logika Arman pun mati. Ia setuju dengan rencana Siska. Siang itu juga, Arman pulang ke rumah ibunya, Ibu Hilda. Dengan sandiwara yang sangat meyakinkan, Arman membohongi ibunya sendiri. Ia mengatakan bahwa perusahaannya sedang akan naik tingkat menjadi perusahaan raksasa, dan ia butuh sertifikat rumah ibunya hanya untuk verifikasi data di bank sebentar saja. Ibu Hilda, yang sangat memuja anak laki-lakinya dan tidak mengerti urusan bisnis, dengan mudah menyerahkan sertifikat rumah tua warisan suaminya itu kepada Arman. Ia percaya penuh bahwa anaknya akan membuatnya semakin kaya dan terhormat. Setelah mendapatkan 2 sertifikat, rumah Alvina dan rumah ibunya, Arman segera menghubungi kenalan Siska yang merupakan seorang rentenir kelas kakap berkedok lembaga pembiayaan cepat. Proses pencairan dana berlangsung kilat namun dengan bunga yang mencekik leher. Arman tidak peduli dengan besaran bunga, yang ada di kepalanya hanyalah angka 10 miliar. Ia menandatangani akad utang piutang dengan jaminan 2 sertifikat rumah. Sore harinya, dana sebesar 2 miliar rupiah cair ke rekening pribadi Arman. Dengan tangan gemetar karena kegirangan, Arman segera melakukan transfer ke rekening investor penjamin, yang nomor rekeningnya diberikan oleh Alvina. Arman tidak tahu bahwa rekening investor penjamin itu sebenarnya adalah rekening penampungan khusus yang dibuat oleh pengacara Alvina bekerja sama dengan Pak Lukman untuk menjebak Arman. Setelah tombol transfer ditekan dan notifikasi berhasil muncul di layar ponselnya, Arman berteriak kegirangan di dalam mobilnya. Ia memukul setir dengan penuh semangat. Ia merasa menjadi jenius bisnis yang paling hebat. Ia segera menelepon Siska untuk merayakan keberhasilan langkah pertama mereka. Di seberang sana, Alvina sedang duduk di ruang kerjanya yang gelap. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Lukman, berupa tangkapan layar bukti masuknya dana 2 miliar rupiah ke rekening jebakan. Alvina menatap layar ponselnya dengan tatapan datar, tanpa senyum, tanpa air mata. Ikan sudah memakan umpan, dan kail sudah menancap dalam di tenggorokannya. Rumah tempat ia berteduh, dan rumah mertua yang selalu menghinanya, kini secara teknis sudah bukan milik mereka lagi. Arman telah menggadaikan atap di atas kepalanya sendiri, demi sebuah ilusi yang diciptakan oleh istrinya. Alvina mematikan layar ponselnya, berdiri, dan berjalan menuju jendela. Langit di luar mulai gelap, pertanda badai sesungguhnya akan segera datang menghantam Arman, Siska, dan Ibu Hilda tanpa ampun. Malam itu, sebuah restoran mewah di pusat kota menjadi saksi bisu keangkuhan manusia yang sedang mabuk oleh angan-angan kekayaan. Arman, Siska, dan Ibu Hilda duduk mengelilingi meja bundar yang dipenuhi hidangan kelas atas. Aroma steak daging impor dan makanan laut segar menguar di udara, bercampur dengan tawarnya mereka yang terdengar begitu percaya diri. Arman baru saja mentraktir ibu dan selingkuhannya itu sebagai bentuk perayaan awal, atas apa yang ia yakini sebagai kesuksesan investasi 10 miliar rupiah. Di mata Arman, uang 2 miliar yang ia transfer tadi siang hanyalah biji kecil yang akan tumbuh menjadi pohon uang raksasa dalam hitungan hari. Ia merasa seperti Raja Midas, di mana apapun yang disentuhnya akan berubah menjadi emas. Rasa cemas karena menggadaikan 2 sertifikat rumah tadi siang sudah lenyap sepenuhnya,
tertutup oleh bayangan hidup mewah yang menanti di depan mata. Ibu Hilda tampak begitu bahagia. Wanita paruh baya itu tidak henti-hentinya memuji putra kesayangannya. Sambil memotong daging di piringnya, Ibu Hilda berkata dengan suara lantang bahwa ia selalu tahu Arman ditakdirkan menjadi orang besar. Ia membandingkan Arman dengan mendiang suaminya, mengatakan bahwa Arman jauh lebih pintar dan berani mengambil risiko. Ibu Hilda sama sekali tidak tahu bahwa keberanian yang ia puji itu sebenarnya adalah kebodohan yang sedang menyeretnya ke jurang kemiskinan. Ia tidak tahu bahwa rumah tempat ia berteduh, rumah penuh kenangan tempat ia membesarkan Arman, kini nasibnya berada di tangan rentenir yang tidak mengenal belas kasihan. Bagi Ibu Hilda, Arman adalah anak berbakti yang sedang meminjam sertifikat sebentar untuk formalitas bank, seperti yang dijelaskan Arman dengan penuh kebohongan. Ibu Hilda bahkan sempat menyindir Alvina, mengatakan betapa bersyukurnya ia malam ini mereka bisa makan enak tanpa kehadiran menantunya yang dianggap pembawa sial dan perusak suasana itu. Siska, yang duduk di samping Arman, bersikap seolah-olah ia adalah nyonya besar yang sah. Ia melayani Arman dengan manja, menuangkan air ke gelasnya, dan sesekali membisikkan kata-kata mesra yang membuat Arman tersenyum lebar. Siska sudah mulai merencanakan daftar belanjaan baru. Di kepalanya, ia sudah membayangkan deretan tas bermerek, sepatu desainer, dan liburan musim panas ke Paris yang dijanjikan Arman. Siska merasa menang telak. Ia berhasil merebut hati Arman, menguasai dompetnya, dan sebentar lagi akan menyingkirkan istri sahnya. Ia menatap Ibu Hilda dengan pandangan hormat yang dibuat-buat, berusaha mengambil hati calon mertuanya itu agar posisinya semakin aman. Mereka bertiga tertawa, bersulang dengan gelas minuman mahal, merayakan kemenangan semu di atas penderitaan orang lain yang belum mereka sadari akan berbalik menghantam mereka. Sementara itu, di sebuah rumah besar yang sepi, suasana yang sangat kontras sedang terjadi. Alvina tidak sedang menangis di pojokan kamar seperti yang mungkin dibayangkan oleh Arman. Wanita itu justru sedang bergerak dengan efisiensi yang menakutkan. Di dalam kamar utama yang selama ini menjadi saksi bisu kesedihannya, Alvina membuka lemari pakaian besar mereka. Ia tidak mengambil semua barang. Ia hanya memilih pakaian-pakaian miliknya, baju-baju kerja, dan hijab-hijab kesayangannya. Ia melipatnya dengan rapi dan memasukkannya ke dalam 2 koper besar yang sudah ia siapkan. Setiap gerakan tangannya terasa tegas, tidak ada keraguan sedikitpun. Alvina tahu, malam ini adalah malam terakhir ia menginjakan kaki di rumah yang penuh dengan kepalsuan ini. Rumah yang dibangun dengan keringat bersama, namun kini terasa seperti penjara yang menyesakkan dada. Alvina kemudian beralih ke meja rias. Ia membuka laci-laci kecil tempat ia menyimpan barang-barang berharga. Ia mengambil kotak perhiasan berisi emas kawin dan perhiasan yang ia beli dengan uang hasil kerjanya sendiri sebelum menikah. Itu adalah hak mutlaknya. Namun, ia meninggalkan cincin pernikahan bertahtakan berlian kecil pemberian Arman di atas meja rias, tepat di samping botol parfum suaminya. Ia melepaskan cincin itu dari jari manisnya tanpa rasa berat hati, seolah melepaskan beban bertonton yang selama ini membelenggu jarinya. Cincin itu berkilau tertimpa cahaya lampu kamar. Namun bagi Alvina, kilauan itu sudah mati. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi rasa hormat. Yang tersisa hanyalah sebuah benda logam dingin yang menjadi simbol janji suci yang telah dikhianati dan diinjak-injak oleh pasangannya. Setelah urusan di kamar selesai, Alvina turun ke lantai bawah. Ia membawa kopernya satu persatu. Langkah kakinya bergema di ruang tamu yang luas dan kosong. Ia berhenti sejenak, memandang sekeliling ruangan yang penuh dengan perabotan mewah pilihan Arman. Sofa kulit, lukisan mahal, karpet impor. Semua kemewahan ini ternyata dibangun di atas fondasi pasir yang rapuh. Alvina tersenyum tipis, senyum yang mengandung rasa ironi. Ia menyadari bahwa selama ini ia berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga demi sebuah citra keluarga bahagia, padahal di dalamnya sudah membusuk sejak lama. Alvina berjalan menuju dapur, mengambil segelas air putih, dan meminumnya dengan tenang. Ia tidak ingin pergi dengan rasa haus atau terburu-buru. Ia ingin pergi dengan kepala tegak, sebagai wanita merdeka yang memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sebelum keluar dari pintu utama, Alvina meletakkan kunci rumah cadangan yang biasa ia pegang di atas meja konsol dekat pintu masuk. Ia juga meletakkan sebuah amplop putih di samping kunci itu. Di dalamnya bukan surat cinta atau surat perpisahan penuh air mata, melainkan salinan tagihan listrik dan air bulan ini yang belum dibayar. Sebuah pesan tersirat bahwa mulai detik ini, Arman harus mengurus hidupnya sendiri, sekecil apapun itu. Alvina menarik pegangan koper, membuka pintu, dan melangkah keluar menuju mobilnya yang sudah terparkir di halaman. Angin malam menerpa wajahnya, terasa sejuk dan menyegarkan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Alvina bisa bernapas dengan lega. Ia masuk ke dalam mobil,
menyalakan mesin, dan perlahan meninggalkan rumah megah yang sebentar lagi akan menjadi neraka bagi penghuninya. Alvina tidak menoleh ke belakang sedikit pun. Baginya, masa lalu sudah tertutup rapat di belakang gerbang pagar rumah itu. Keesokan paginya, Arman bangun dengan kepala yang sedikit pening akibat pesta semalam. Ia meraba sisi tempat tidur di sebelahnya, kosong dan dingin. Ia berpikir Alvina mungkin sudah bangun pagi-pagi untuk ke pasar atau merajuk di kamar tamu seperti biasanya. Arman tidak peduli. Ia bangkit dengan malas, berjalan menuju kamar mandi sambil bersiul kecil. Suasana hatinya masih sangat baik. Setelah mandi dan berpakaian rapi, ia turun ke ruang makan, berharap sarapan sudah tersedia. Namun, meja makan kosong. Tidak ada nasi goreng, tidak ada kopi panas, tidak ada Alvina yang menyambutnya. Arman mengerutkan kening, rasa kesalnya mulai muncul. Ia memanggil nama Alvina dengan suara keras, namun hanya gemas suaranya sendiri yang menjawab. Ia mencari ke dapur, ke ruang tamu, bahkan ke taman belakang. Nihil. Rumah itu kosong melompong. Saat Arman kembali ke ruang tamu dengan perasaan dongkol, ponselnya bergetar panjang. Sebuah notifikasi email masuk. Arman membuka ponselnya dan matanya membelalak membaca judul email tersebut, Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, RUPSLB. Pengirimnya adalah sekretaris perusahaan atas nama Dewan Komisaris. Jantung Arman berdegup kencang karena gembira. Ia langsung menyimpulkan bahwa ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Rapat luar biasa ini pasti diadakan untuk meresmikan pengangkatannya sebagai CEO tunggal dan pemegang saham mayoritas setelah dokumen pengalihan aset yang, ia pikir, ditandatangani Alvina kemarin diproses. Arman tertawa lepas. Ia berpikir Pak Lukman pasti sangat terkesan dengan kinerjanya sehingga mempercepat proses serah terima jabatan. Tanpa membuang waktu memikirkan kemana perginya Alvina, Arman segera bersiap. Ia memilih setelan jas terbaiknya, menyemprotkan parfum mahal, dan menata rambutnya dengan sempurna. Ia ingin tampil meyakinkan sebagai penguasa baru perusahaan. Ia bahkan sempat menelepon Siska, menyuruh wanita itu berdandan cantik karena hari ini mereka akan membuat kejutan besar di kantor. Arman membayangkan wajah para karyawan yang akan menunduk hormat padanya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa kepergian Alvina dan undangan rapat mendadak itu adalah dua mata pisau dari satu gunting besar yang sedang bergerak untuk memotong nasibnya. Dengan langkah tegap penuh percaya diri, Arman keluar dari rumah, mengunci pintu dengan kunci miliknya, tanpa menyadari kunci milik Alvina tergeletak bisu di meja konsol, menjadi saksi bisu bahwa sang ratu rumah tangga telah turun tahta dan meninggalkan rajanya sendirian menghadapi kehancuran. Pintu kaca gedung perkantoran itu terbuka otomatis saat Arman melangkah masuk dengan gaya yang dibuat seberwibawa mungkin. Di sampingnya, Siska berjalan dengan dagu terangkat tinggi, tangannya menggandeng lengan Arman dengan posesif. Siska mengenakan pakaian kerja yang sangat modis, lengkap dengan tas mewah barunya yang ia pamerkan dengan sengaja. Mereka berjalan melewati lobi seperti pasangan selebriti yang sedang berjalan di karpet merah. Beberapa karyawan yang berpapasan dengan mereka tampak terkejut, lalu berbisik-bisik satu sama lain. Arman melihat reaksi itu dan tersenyum simpul. Dalam pikirannya yang sudah terdistorsi oleh ego, ia mengira para karyawan itu sedang mengagumi karismanya dan merasa segan pada calon pemilik tunggal perusahaan. Padahal, tatapan para karyawan itu adalah tatapan penuh tanda tanya, kasihan, dan rasa jijik melihat bos mereka membawa selingkuhan secara terang-terangan di hari rapat penting. Arman dan Siska menuju lift eksekutif, menekan tombol lantai paling atas di mana ruang rapat utama berada. Sepanjang perjalanan di dalam lift, Arman terus berbicara tentang rencana renovasi ruang kerjanya. Ia ingin mengganti semua furnitur lama dengan yang baru, yang lebih mewah dan mencerminkan statusnya. Siska menimpali dengan usulan untuk mengganti dekorasi lobi agar lebih modern. Mereka berdua sibuk membagi-bagi kue kekuasaan yang bahkan belum ada di piring mereka. Ketika pintu lift terbuka, suasana lantai eksekutif terasa sangat hening dan formal. Sekretaris Dewan Direksi menyambut mereka dengan wajah datar tanpa senyum, mempersilakan mereka masuk ke ruang rapat besar di ujung lorong. Arman membuka pintu ruang rapat dengan dorongan mantap. Ia mengharapkan sambutan tepuk tangan, atau setidaknya senyum ramah dari para kolega. Namun, pemandangan yang menyambutnya membuat langkah kakinya terhenti sejenak. Ruangan itu penuh. Di ujung meja panjang, duduk Pak Lukman dengan wajah yang sangat keras dan serius, jauh dari kesan ramah yang biasa ia tunjukkan. Di sisi kiri dan kanan meja, duduk para pemegang saham minoritas, tim legal perusahaan, dan beberapa wajah asing yang tampak seperti pengacara. Dan yang paling membuat Arman terkejut, di ujung meja yang lain, duduk Alvina. Istrinya itu duduk dengan tenang, mengenakan pakaian formal yang rapi dan hijab yang tertata sempurna. Alvina menatap lurus ke depan, wajahnya tanpa ekspresi,
seolah Arman adalah orang asing yang tidak ia kenal. Rasa percaya diri Arman sedikit goyah, namun ia segera menepisnya. Ia berpikir mungkin Alvina hadir di sana sebagai formalitas untuk menyaksikan penyerahan kekuasaan. Arman menarik kursi untuk Siska di sebelahnya, namun Pak Lukman langsung menegur dengan suara bariton yang menggelegar. Pak Lukman berkata bahwa ini adalah rapat tertutup pemegang saham, orang luar dilarang masuk. Siska terlonjak kaget, wajahnya memerah karena malu. Arman mencoba membela, mengatakan bahwa Siska adalah sekretaris pribadinya dan calon direktur operasional. Namun Pak Lukman memotong ucapan Arman dengan tegas, memerintahkan Siska untuk duduk di kursi belakang, jauh dari meja rapat, atau keluar dari ruangan. Dengan menahan malu yang luar biasa, Siska akhirnya mundur dan duduk di pojok ruangan, meremas tas mahalnya dengan gelisah. Rapat dimulai bukan dengan agenda pengangkatan direksi, melainkan dengan agenda audit investigasi. Pak Lukman berdiri dan langsung menuju ke inti permasalahan. Tanpa basa-basi, layar proyektor besar di belakangnya menyala. Slide pertama yang muncul adalah bukti transfer sebesar 500 juta rupiah dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Siska. Suara bisik-bisik langsung terdengar di ruangan itu. Wajah Arman berubah pucat. Ia mencoba membuka mulut untuk menyangkal, mengatakan itu adalah kesalahan sistem atau pinjaman karyawan. Namun, Pak Lukman tidak memberinya kesempatan. Slide berpindah ke bukti berikutnya. Rekaman CCTV yang memperlihatkan Arman dan Siska bermesraan di ruang kerja saat jam kantor, serta bukti-bukti belanja barang mewah Siska yang tanggalnya cocok dengan tanggal penarikan uang perusahaan. Pak Lukman kemudian menatap Arman dengan tatapan yang bisa membekukan air. Ia berkata bahwa perusahaan tidak pernah mentolerir pencuri, apalagi pencuri yang bersembunyi di balik jabatan direktur. Arman merasa lehernya tercekik. Ia mencoba mencari pembelaan. Ia berkata bahwa ia adalah pemilik perusahaan, jadi ia berhak menggunakan uang itu. Saat itulah Alvina angkat bicara. Suaranya tenang namun tajam, memotong kepanikan Arman. Alvina berkata bahwa Arman lupa siapa pemilik modal awal perusahaan ini. Alvina kemudian mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya, dokumen asli pendirian perusahaan yang membuktikan bahwa saham mayoritas sebenarnya dikendalikan oleh badan hukum milik keluarga Alvina sebelum menikah, yang selama ini dikelola secara pasif. Pukulan telak belum berakhir. Pak Lukman menampilkan slide terakhir yang menjadi paku di peti mati karir Arman. Slide itu menampilkan bukti aliran dana 2 miliar rupiah yang masuk rekening penampungan kemarin sore. Pak Lukman menjelaskan bahwa dana itu terdeteksi sebagai upaya pencucian uang dan penggelapan aset pribadi yang melibatkan pihak ketiga, rentenir, yang mencurigakan. Pak Lukman mengungkapkan bahwa investor, proyek 10 miliar itu fiktif, dan uang 2 miliar yang disetor Arman kini dibekukan oleh otoritas keuangan sebagai barang bukti percobaan penipuan investasi bodong. Arman ternganga. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Ia baru sadar bahwa proyek 10 miliar itu hanyalah jebakan. Uang 2 miliar hasil gadai sertifikat rumah kini hilang, tertahan di sistem yang tidak bisa ia akses. Di tengah kekacauan pikiran Arman, tiba-tiba ponsel Siska di pojok ruangan berbunyi nyaring. Siska mengangkatnya dengan tangan gemetar. Detik berikutnya, Siska menjerit histeris. Semua orang menoleh padanya. Sambil menangis meraung-raung, Siska berteriak pada Arman bahwa orang-orang bertubuh besar sedang mengangkut semua barang dari apartemennya dan menyita mobil barunya yang sedang diparkir di bawah. Rupanya, karena uang gadai sertifikat itu bermasalah dan terindikasi penipuan, pihak rentenir yang merasa ditipu langsung bergerak cepat mengeksekusi jaminan tambahan yang pernah ditandatangani Siska secara sembrono. Siska histeris, menyalahkan Arman yang katanya menjamin semuanya aman. Gaduh, kacau, dan memalukan. Citra elegan yang dibangun Siska hancur lebur dalam sekejap menjadi tontonan yang menyedihkan. Saat kepanikan memuncak, pintu ruang rapat terbuka lagi. 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap masuk, diikuti oleh tim pengacara Alvina. Suasana ruangan menjadi tegang seketika. Polisi itu berjalan lurus ke arah Arman. Mereka menunjukkan surat perintah penangkapan atas tuduhan berlapis. Penggelapan dana perusahaan dalam jabatan, pemalsuan dokumen otentik, dan penipuan. Kaki Arman lemas seketika. Ia merosot dari kursinya, jatuh berlutut di lantai karpet yang tebal. Keangkuhannya lenyap tak berbekas, digantikan oleh ketakutan murni seorang pengecut yang menghadapi konsekuensi perbuatannya. Arman menatap Alvina dengan mata berkaca-kaca, memohon belas kasihan. Ia merangkak mendekati kaki istrinya, mengabaikan harga dirinya yang sudah hancur di depan para pemegang saham. Ia memanggil-manggil nama Alvina dengan suara serak, mengatakan bahwa ini semua salah paham, bahwa ia hilaf dan berjanji akan memperbaiki semuanya. Ia memohon agar Alvina menyuruh polisi itu pergi. Namun, Alvina tidak bergerak sedikit pun.
Ia menatap Arman bukan dengan kebencian, melainkan dengan tatapan kosong, seolah ia sedang melihat orang asing yang menyedihkan. Alvina berkata pelan, namun cukup keras untuk didengar Arman, bahwa dokumen yang Arman tanda tangani kemarin bukanlah pengalihan aset, melainkan pengakuan utang dan penyerahan kuasa penuh jika terbukti ada penyelewengan. Dengan tangan Arman sendiri, ia telah menandatangani surat kematiannya secara hukum. Polisi kemudian memegang kedua lengan Arman, memaksanya berdiri dan memasangkan borgol di pergelangan tangannya. Bunyi klik dari logam borgol itu terdengar sangat nyaring di ruangan yang hening. Arman menangis, meronta pelan seperti anak kecil. Sementara Siska di pojok ruangan juga ikut diamankan oleh polisi wanita, karena keterlibatannya sebagai penerima aliran dana curian. Pasangan selingkuh yang pagi tadi berjalan masuk bak raja dan ratu, kini diseret keluar bak kriminal hina. Pak Lukman menutup rapat itu dengan mengetukkan palu 1 kali, tanda bahwa keadilan telah ditegakkan. Alvina menghela napas panjang, menutup matanya sejenak. Badai terbesar sudah lewat, menghancurkan benalu-benalu di hidupnya, dan menyisakan lahan kosong yang siap ia bangun kembali dengan fondasi yang jauh lebih kuat. Suasana di kantor polisi hari itu terasa begitu hiruk-pikuk. Namun bagi Arman, dunia seolah berhenti berputar. Ia duduk di kursi besi yang dingin di dalam ruang interogasi yang sempit. Dinding-dinding ruangan itu berwarna kusam, mengeluarkan aroma lembab yang menusuk hidung, sangat kontras dengan ruang kantornya yang wangi dan ber-AC dingin. Tangan Arman masih terborgol di atas meja. Kemeja jas mahalnya kini kusut masai, dasinya sudah longgar tak karuan, dan rambutnya yang tadi pagi tertata rapi kini acak-acakan karena ia berkali-kali menjambaknya sendiri karena frustrasi. Di hadapannya, seorang penyidik kepolisian duduk dengan santai sambil membolak-balik tumpukan berkas bukti yang diserahkan oleh tim pengacara Alvina. Setiap lembar kertas yang dibalik terdengar seperti suara vonis mati bagi masa depan Arman. Ia mencoba mengajukan pembelaan, mengatakan bahwa ia adalah korban penipuan investasi, namun penyidik itu hanya tersenyum sinis. Bukti transfer uang perusahaan ke rekening pribadi Siska dan penggunaan sertifikat rumah tanpa izin istri adalah fakta hukum yang tak terbantahkan. Sementara Arman sedang menjalani pemeriksaan intensif, drama lain sedang terjadi di luar kantor polisi. Ibu Hilda baru saja tiba dengan taksi. Ia datang dengan tergopoh-gopoh, wajahnya panik bercampur marah. Ia mendapat kabar dari salah satu karyawan kantor yang mengenalnya bahwa Arman dibawa polisi. Dengan gaya bicaranya yang meledak-ledak, Ibu Hilda menerobos masuk lobi kantor polisi, berteriak-teriak meminta anaknya dibebaskan. Ia memaki petugas jaga, mengatakan bahwa mereka telah salah tangkap karena anaknya adalah direktur terhormat, bukan penjahat. Petugas berusaha menenangkannya, namun Ibu Hilda semakin histeris. Ia menuntut untuk bertemu Arman saat itu juga. Namun, aksesnya ditolak karena pemeriksaan sedang berlangsung. Dengan perasaan dongkol dan bingung, Ibu Hilda akhirnya memutuskan untuk pulang dulu ke rumahnya untuk mengambil surat-surat tanah asli sebagai bukti bahwa mereka keluarga berada, berharap itu bisa menjamin penangguhan penahanan Arman. Ibu Hilda sampai di depan pagar rumahnya dengan napas tersengal. Namun, pemandangan yang menyambutnya membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Di gerbang rumah tuanya yang penuh kenangan itu, tertempel stiker besar bertuliskan, "Disita", dengan logo pengadilan dan pihak lembaga pembiayaan. Beberapa orang bertubuh kekar sedang berjaga di depan pagar, sementara beberapa orang lain terlihat sedang mengangkut barang-barang elektronik dari dalam rumah ke sebuah truk bak terbuka. Ibu Hilda menjerit histeris. Ia berlari mendekat, mencoba menghalangi orang-orang itu. Ia berteriak bahwa ini adalah rumahnya, rumah warisan suaminya, dan tidak ada yang berhak mengambilnya. Salah satu petugas Sita mendekatinya dan menunjukkan salinan akad kredit yang ditandatangani Arman kemarin siang. Di sana tertera jelas bahwa sertifikat rumah itu dijadikan jaminan tambahan untuk pinjaman cepat 2 miliar rupiah yang kini macet total karena terindikasi fraud. Ibu Hilda membelalakan matanya membaca dokumen itu. Tanda tangan Arman, anak kebanggaannya, tertera jelas di sana. Kakinya lemas seketika. Tubuhnya merosot jatuh ke aspal yang panas. Tetangga-tetangga mulai berkerumun, berbisik-bisik melihat kejadian memalukan itu. Ibu Hilda, yang selama ini selalu menyombongkan kesuksesan anaknya dan merendahkan Alvina di depan tetangga, kini menjadi tontonan iba sekaligus cemoohan. Ia baru menyadari bahwa anak yang selalu ia bela mati-matian, anak yang ia anggap paling pintar dan berbakti, ternyata tega menggadaikan tempat berteduh ibunya sendiri demi uang judi bisnis yang tidak jelas. Rasa sakit dikhianati oleh darah dagingnya sendiri, jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan rumah itu. Ibu Hilda menangis meraung-raung di trotoar, memanggil nama suaminya yang sudah meninggal, namun tidak ada yang bisa menolongnya. Ia kini gelandangan, tanpa rumah, tanpa uang, dan tanpa keluarga yang peduli. Di sel tahanan wanita yang terpisah,
Siska meringkuk di sudut ruangan. Riasan wajahnya luntur oleh air mata, membuatnya terlihat menyedihkan. Sepatu hak tinggi dan tas mahalnya sudah disita sebagai barang bukti. Ia tidak henti-hentinya menangis, bukan karena menyesali perbuatannya, melainkan menyesali nasibnya yang berubah drastis dalam hitungan jam. Ia diperiksa sebagai tersangka turut serta dalam penggelapan dan pencucian uang. Polisi menemukan bukti bahwa Siska aktif membujuk Arman dan menerima aliran dana terbesar. Impiannya untuk hidup mewah di Eropa musnah sudah. Yang ada di depan matanya kini hanyalah ancaman hukuman penjara bertahun-tahun. Siska mencoba menghubungi teman-teman sosialitanya untuk meminta bantuan pengacara, namun nomornya diblokir. Tidak ada satupun teman yang mau terseret dalam kasus memalukan ini. Siska sendirian, ditinggalkan oleh dunia gemerlap yang selama ini ia agung-agungkan. Malam harinya, setelah proses administrasi penahanan selesai, Arman dipindahkan ke sel sementara. Saat itulah, seorang petugas memberitahu bahwa ada seseorang yang ingin menjenguknya. Harapan Arman melambung tinggi. Ia yakin itu Alvina. Ia yakin istrinya itu tidak akan tega melihatnya menderita. Alvina pasti datang untuk mencabut laporan dan membebaskannya. Arman merapikan rambutnya sebisanya, memasang wajah paling memelas yang bisa ia buat. Ketika ia digiring ke ruang kunjungan yang dibatasi kaca tebal, benar saja, Alvina duduk di sana. Wanita itu tampak sangat tenang. Wajahnya bersih tanpa beban, sangat kontras dengan Arman yang kusut dan berbau keringat. Arman langsung menyambar gagang telepon interkom, menempelkannya ke telinga dengan tangan gemetar. Arman mulai memohon dengan suara serak, air mata buayanya menetes deras. Ia mengatakan bahwa ia hilaf, bahwa ia diguna-guna oleh Siska, bahwa ia sangat mencintai Alvina. Ia berjanji akan melakukan apa saja asalkan Alvina mau bicara pada Pak Lukman dan polisi. Arman bahkan berjanji akan mengembalikan semua uang itu setelah ia bebas nanti. Alvina mendengarkan semua racauan itu tanpa ekspresi. Ia membiarkan Arman menghabiskan semua kata-kata manis dan janji palsunya. Setelah Arman diam karena kehabisan napas, Alvina perlahan mendekatkan gagang telepon ke bibirnya. Suaranya terdengar jernih dan tegas di telinga Arman. Alvina bertanya pelan, "Masih ingatkah Arman dengan momen di pesta peresmian itu? Saat Pak Lukman mengangkat gelas dan memberi selamat atas bonus 500 juta rupiah?" Arman mengangguk cepat, bingung dengan arah pembicaraan Alvina. Alvina melanjutkan, ia berkata bahwa saat itu ia merasa sangat bodoh dan kecil. Tapi hari ini, ia sadar bahwa uang 500 juta itu adalah harga yang sangat murah untuk melihat wajah asli Arman. Alvina berkata bahwa ia tidak akan mencabut laporan. Ia ingin Arman menikmati setiap detik di dalam penjara sebagai waktu untuk merenung. Alvina menegaskan bahwa bonus 500 juta itu, anggap saja sebagai tiket VIP yang Arman beli sendiri untuk menuju kehancuran hidupnya. Arman ternganga. Ia tidak menyangka Alvina bisa setegas dan sedingin ini. Ia mencoba berteriak, memaki Alvina, menyebutnya istri durhaka. Namun Alvina sudah meletakkan gagang telepon itu kembali ke tempatnya. Alvina berdiri, membetulkan letak tasnya, dan berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Arman menggedor-gedor kaca pembatas, berteriak memanggil nama Alvina hingga petugas harus menyeretnya paksa kembali ke sel. Di lorong yang sepi, Alvina berjalan keluar dari kantor polisi. Langit malam itu terlihat gelap tanpa bintang. Tapi bagi Alvina, itu adalah pemandangan paling indah yang pernah ia lihat. Ia menghirup udara malam dalam-dalam, merasakan sensasi kebebasan yang sesungguhnya mengisi paru-parunya. Beban berat yang selama ini menindih pundaknya telah hilang. Karma telah bekerja dengan caranya yang sempurna, dan Alvina siap menyambut hidup barunya. Waktu bergulir dengan cepat, membawa perubahan musim dan nasib bagi setiap tokoh dalam cerita ini. 6 bulan telah berlalu sejak skandal besar yang mengguncang perusahaan itu terjadi. Di balik tembok penjara yang tinggi dan dingin, Arman menjalani hari-harinya dengan penuh penderitaan. Kehidupan penjara sangat keras bagi pria yang terbiasa hidup manja dan mewah sepertinya. Ia sering menjadi sasaran perundungan narapidana lain, karena sikapnya yang cengeng dan pengecut. Makanan hambar, alas tidur yang keras, dan hilangnya privasi menjadi siksaan batin yang tak berkesudahan. Setiap malam, Arman hanya bisa menatap langit-langit sel yang lembab, dihantui oleh penyesalan. Bukan penyesalan karena telah berbuat jahat, melainkan penyesalan karena ketahuan dan kehilangan hartanya. Ia sering memikirkan Siska dengan penuh kebencian, menyalahkan wanita itu atas segala kemalangannya, tanpa sadar bahwa keserakahannya sendirilah yang menjadi penyebab utama. Nasib Siska tidak jauh berbeda. Ia divonis hukuman penjara yang cukup lama karena peran aktifnya dalam pencucian uang. Di penjara wanita, Siska kehilangan seluruh pesonanya. Tanpa perawatan kulit mahal dan pakaian bermerek,
ia terlihat tua dan layu. Ia dikucilkan oleh sesama tahanan, karena sifatnya yang sombong dan suka memerintah. Siska yang dulu bangga menjadi simpanan bos kaya, kini hanyalah narapidana nomor sekian yang harus menyikat lantai kamar mandi setiap pagi sebagai bagian dari tugas piket. Tidak ada lagi teman sosialita, tidak ada lagi pujian, yang ada hanyalah kenyataan pahit bahwa ia telah membuang masa mudanya untuk mengejar fata morgana yang menghancurkan dirinya sendiri. Sementara itu, nasib Ibu Hilda mungkin adalah yang paling tragis. Setelah rumahnya disita dan ia tidak memiliki kerabat yang mau menampung karena sifat buruknya di masa lalu, Ibu Hilda akhirnya dibawa oleh dinas sosial ke sebuah panti werda milik pemerintah. Di sana, ia tinggal di bangsal besar bersama puluhan lansia lainnya. Tidak ada lagi kamar pribadi yang nyaman, tidak ada lagi pelayan yang bisa ia marahi sesuka hati. Ibu Hilda menghabiskan hari-harinya dengan duduk melamun di kursi taman panti, menatap kosong ke arah gerbang, berharap Arman akan datang menjemputnya dengan mobil mewah. Namun harapan itu sia-sia. Seringkali ia menangis sendirian, meratapi nasibnya yang berakhir sebatang kara di panti jompo, menjadi orang asing di antara orang asing, menanggung buah dari didikan salah yang ia tanamkan pada anaknya sendiri. Di sisi lain kota, di sebuah gedung perkantoran yang megah dan modern, suasana yang sangat berbeda sedang berlangsung. Perusahaan yang dulu didirikan Alvina bersama Arman kini telah bertransformasi total. Alvina melakukan rebranding besar-besaran, membersihkan sisa-sisa manajemen korup peninggalan Arman, dan menerapkan budaya kerja yang jujur dan transparan. Di bawah kepemimpinan Alvina sebagai CEO tunggal, perusahaan berkembang pesat hingga 2 kali lipat dari sebelumnya. Karyawan bekerja dengan semangat baru, karena merasa dihargai, dan dipimpin oleh sosok yang berintegritas. Alvina dikenal sebagai pemimpin yang tegas namun mengayomi, sosok wanita tangguh yang mampu bangkit dari keterpurukan dan mengubah rasa sakit menjadi prestasi. Malam ini adalah malam penganugerahan penghargaan, pengusaha wanita paling inspiratif tahun ini. Ballroom hotel tempat acara itu digelar dipenuhi oleh para pebisnis top, pejabat, dan media. Lampu-lampu sorot menerangi panggung utama dengan gemerlap. Alvina duduk di meja bundar barisan depan, diapit oleh Pak Lukman dan tim manajemen barunya. Alvina tampil memukau malam itu. Ia mengenakan busana formal yang elegan dengan potongan sederhana namun berkelas, dipadukan dengan hijab berbahan sutra yang jatuh lembut membingkai wajahnya yang bersinar. Tidak ada lagi guratan kesedihan atau keraguan di wajahnya. Yang ada hanyalah pancaran kepercayaan diri dan ketenangan batin yang luar biasa. Ketika pembawa acara menyebutkan namanya sebagai pemenang utama, tepuk tangan gemuruh membahana memenuhi ruangan. Pak Lukman berdiri pertama kali, bertepuk tangan paling keras dengan mata berkaca-kaca karena bangga. Ia melihat Alvina bukan lagi sebagai korban, melainkan sebagai seorang pemenang kehidupan. Alvina melangkah naik ke atas panggung dengan anggun. Ia menerima trofi kristal yang berkilauan itu, lalu berdiri di depan podium. Ia memandang ke seluruh penjuru ruangan, melihat wajah-wajah yang menatapnya dengan penuh kekaguman. Kilatan lampu kamera tidak lagi membuatnya silau atau takut seperti dulu, melainkan memberinya energi. Alvina mendekatkan mikrofon, lalu mulai menyampaikan pidato kemenangannya. Suaranya tenang, namun setiap katanya memiliki bobot yang kuat. Ia tidak menceritakan detail drama rumah tangganya, ia tidak menyebut nama Arman atau Siska. Ia berbicara tentang kekuatan kejujuran, tentang keberanian untuk melepaskan hal-hal yang menyakitkan demi meraih harga diri, dan tentang keyakinan bahwa keadilan Tuhan itu nyata. Alvina berkata bahwa penghargaan ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk setiap wanita yang pernah merasa dikhianati dan diremehkan, agar mereka tahu bahwa mereka memiliki kekuatan untuk bangkit dan berdiri di atas kaki sendiri. Pidato itu ditutup dengan tepuk tangan yang panjang dan meriah. Banyak hadirin yang terharu menitikkan air mata. Setelah turun dari panggung, Alvina kembali ke mejanya. Pelayan menuangkan minuman ke gelasnya. Alvina mengangkat gelas itu, menatap Pak Lukman yang tersenyum padanya. Momen ini mengingatkannya pada kejadian 6 bulan lalu, saat sebuah toast dari Pak Lukman menjadi awal dari badai dalam hidupnya. Namun kini, toast ini memiliki makna yang berbeda. Alvina tersenyum tulus, mengangkat gelasnya sedikit lebih tinggi ke arah Pak Lukman dan rekan-rekannya. Ia berbisik pelan, untuk kejujuran, dan untuk hidup yang bebas dari kepalsuan. Pak Lukman dan yang lainnya ikut mengangkat gelas, bersulang dengan penuh sukacita. Alvina menyesap minumannya dengan perasaan lega yang tiada tara. Di luar sana, malam mungkin gelap, tapi di dalam hati Alvina, fajar baru telah menyingsing dengan sangat terang. Ia telah melewati badai, menenggelamkan kapal-kapal pengkhianat, dan kini ia berlayar sendirian dengan gagah menuju masa depan yang cerah dan penuh harapan. Cerita hidupnya bukan berakhir dengan air mata kesedihan, melainkan dengan senyum kemenangan seorang wanita yang berhasil merebut kembali mahkotanya.
Kembali mahkotanya. Kembali mahkotanya.